Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Kembali bertemu dengan saya Dr. Triani Hastuti dari Departemen Histologi FK Unhas. Kali ini saya akan membawakan materi tentang histologi sistem urinarius. Oke, untuk corpus cavernalis sudah kita bahas. Kita lanjut ke tubulus renal. Tubulus renal ini ada yang berada pada bagian korteks. Untuk bagian korteks ini dikenal dua jenis tubulus, ada tubulus proksimal dan ada tubulus distal. Ya, nanti kita lihat apa perbedaan sel yang ada pada tubulus proksimal dan tubulus distal. Kemudian ada juga tubulus renal pada bagian medula. Di sini ditemukan adanya ansa Henle dan ada juga ductus collectivus atau biasa dikenal sebagai collecting duct. Yang pertama adalah tubulus proksimal. Untuk tubulus proksimal ini bisa dilihat kembali untuk mengingatkan kembali bahwa ini adalah corpus cavernalis dan yang berwarna keunguan ini adalah tubulus proksimal. Jadi tubulus proksimal berhubungan dengan kutub tubular dari corpus cavernalis dan berhubungan dengan ansa Henle. Tubulus proksimal memiliki dua segmen, ada segmen yang berkelok-kelok atau biasa disebut sebagai convoluted pars. Kemudian ada juga segmen lurus. Ya, untuk segmen berkelok ini dia yang memegang peranan yang besar dalam proses absorpsi ultraviolet. Tadi sebelumnya dikatakan ada 3 mekanisme ginjal melakukan proses filtrasi. Yang pertama adalah reabsorpsi yang terjadi pada tubulus. Nah, yang paling berperan itu adalah segmen yang berkelok. Kemudian segmen yang lurus itu tidak spesifik. Nah, ini adalah bagaimana gambaran mikroskopik dari segmen berkelok. Bisa dilihat jika tubulus proksimal yang bulat-bulat itu tadi dilihat sel-selnya masing-masing sel itu akan nampak seperti ini. Di sini tampak ada 3 sel tubulus proksimal. Ya. Nah, untuk gambaran mikroskopiknya, tubulus proksimal ini dilapisi oleh epitel selapis kuboid ataupun epitel selapis kolumner yang rendah. Epitel selapis ini dia bersifat asidofilik, jadi berwarna kemerahan, kemudian memiliki intinya ini bulat pada bagian tengah daripada sel. Kemudian bagian apikal itu adalah bagian atas ya. Apikal ini terdapat adanya mikrofili. Nah, fungsi dari mikrofili ini adalah untuk melakukan difusi glukosa dan difusi dari asam amino. Kemudian di antara inti sel itu yang disebut sebagai sitoplasma. Ini adalah sitoplasma. Pada sitoplasma itu terdapat organel-organel di mana organel yang nampak jelas pada tubulus proksimal ini adalah tampak adanya lisosom yang besar, kemudian adanya vakuol atau vesikel-vesikel kecil yang banyak pada bagian apeks, kemudian ada mitokondria. Nah, mitokondria ini banyak terdapat pada bagian basal, tampak mitokondria yang berwarna kemerahan. Kemudian ada aparatus Golgi berada di sekitar inti sel. Kemudian juga ada retikulum endoplasma kasar dan ada retikulum endoplasma halus. Untuk tiap-tiap sel ini supaya tidak bercerai-berai, dia memiliki suatu tautan sel atau sel junction. Ada 2 tautan sel yang ada pada sel-sel tubulus proksimal, yaitu proses interdigitasi berada pada bagian basal maupun lateral, sehingga disebut sebagai interdigitasi basolateral. Jadi dia ada di bagian basal dan lateral. Basal dan lateral. Nah, fungsi daripada proses interdigitasi ini adalah untuk memperluas permukaan sel. Fungsinya adalah untuk memaksimalkan fungsi tubulus proksimal sebagai pompa ion natrium. Selain itu ada juga yang disebut sebagai zonula occludens. Zonula occludens ini adalah salah satu tautan kedap. Jadi berfungsi untuk tautan kedap mencegah pengeluaran bagian dari dalam sel ke sel-sel yang lain.
ini berada pada intrasel. Nah, ini jika diperbesar dengan menggunakan mikroskopik elektron. Ya, tampak di sini ada satu sel tubulus proksimal. Tadi dikatakan pada bagian apikal ada mikrofili yang panjang, ya, ini adalah mikrofili. Kemudian ini adalah inti sel. Di dalamnya ada anak inti sel atau nukleolus. Kemudian ada lisosom. Kemudian ada juga vakuol. Vakuol ini berhubungan nanti dengan lisosom. Lisosom ini fungsinya adalah untuk mengadakan pignositosis atau degradasi dari protein-protein, nanti akan dikeluarkan melalui pompa natrium. Kemudian yang panjang-panjang ini adalah mitokondria. Ya, ada mitokondria. Fungsi dari mitokondria itu adalah menghasilkan adenosin trifosfat atau ATP yang berfungsi untuk memberikan energi pada sel-sel tubulus proksimal untuk mengadakan fungsinya, yaitu pompa ion natrium. Ini adalah dari bagian basal. Ya, ada proses interdigitasi pada bagian sini dan biasanya ada di antara mitokondria interdigitasi lateral. Lanjut ke segmen lurus pada tubulus proksimal. Untuk segmen lurus pada tubulus proksimal, dia lebih pendek daripada segmen yang berkelok. Kemudian pada segmen lurus, mikrofilinya kurang berkembang. Proses interdigitasi basolateralnya semakin berkurang. Kemudian organelnya seperti mitokondria jauh lebih kecil dan terdistribusi secara random pada sitoplasma. Nah, oleh karena itu, segmen lurus biasanya tidak terlalu spesifik untuk proses reabsorpsi. Nah, ini adalah fungsi tubulus proksimal. Untuk fungsi tubulus proksimal itu ada dua. Yang pertama adalah reabsorpsi daripada ultrafiltrat. Kira-kira reabsorpsi ultrafiltrat yang terjadi adalah 80% dari ultrafiltrat direabsorpsi pada tubulus proksimal. Sisanya pada tubulus distal. Nah, reabsorpsi yang terjadi di sini berjalan secara aktif. Terjadi difusi dari lumen ke intraseluler. Reabsorpsi ion natrium, ion klorida, ini diikuti oleh ion klorida secara pasif, kemudian air, juga reabsorpsi glukosa, protein, dalam hal ini adalah asam asetat dan vitamin-vitamin. Kemudian selain reabsorpsi adalah ekskresi atau sekresi tubular dikeluarkan. Yaitu yang dikeluarkan adalah ion-ion organik seperti kreatinin dan kolin ataupun substansi lain seperti obat-obat, biasanya adalah fenol dan sebagainya. Jadi jangan heran jika ada minum suatu obat, ya, misalnya banyak obat-obat TB itu dia atau rifampicin itu dia berwarna merah, ada keluar urin yang berwarna merah. Itu bukan berarti urinnya berdarah, tetapi itu adalah metabolit obat yang memberikan warna kemerahan pada urin tersebut. Kemudian kita lanjut ke tubulus yang kedua, yaitu ansa Henle atau biasa disebut sebagai loop of Henle. Nah, berdasarkan panjang pendeknya ansa Henle itu terbagi menjadi dua berdasarkan tipe nefron yang ada, yaitu nefron kortikal maupun midkortikal itu memiliki ansa Henle yang pendek. Sedangkan untuk nefron junsta medular memiliki ansa Henle yang panjang. Ya, kelihatan dari gambar ini. Kemudian secara mikroskopik itu kalau ansa Henle-nya berada dekat-dekat dengan korteks renalis, maka dia dilapisi oleh epitel selapis kuboid. Sedangkan jika ansa Henle-nya sudah ada jauh ke dalam ke arah medula renalis, maka dia terdiri dari epitel selapis gepeng. Oleh karena itu, jika kita lihat preparat medula renalis, maka ansa Henle ini tampak sebagai epitel selapis gepeng.
Kemudian jika dilihat dengan mikroskopik elektron, maka akan nampak adanya mikrofili yang tipis dan berbentuk irregular pada bagian permukaan sel atau pada bagian apikal sel. Selain itu, ada tautan sel yang disebut sebagai zonula occludens juga, itu pada apikal sel. Nah, fungsi daripada ANSA Handler ini adalah untuk pemekatan ultrafiltrat glomerulus. Pada descending limb, itu terjadi proses pengeluaran ion natrium dan klorida dari sel ke lumen, sebaliknya air masuk ke dalam sel. Sedangkan untuk ascending limb ini prosesnya terjadi sebaliknya. Terjadi pengeluaran air keluar sel dan terjadi pemasukan ion natrium dan klorida dari sel ke lumen. Nah, fungsinya secara keseluruhan, ANSA Handler ini menciptakan gradien hipertonik di dalam interstitium medula yang nanti akan mempengaruhi konsentrasi urin saat mengalir melalui ductus colligensum. Kemudian kita lanjut ke tubulus renalis berikutnya, yaitu tubulus distal. Nah, untuk tubulus distal ini terbagi menjadi 3 bagian, yaitu ada segmen yang lurus, kemudian ada makula densa, dan ada segmen yang berkelok. Segmen yang lurus ini, yang ini adalah merupakan lanjutan dari ascending limb pada ANSA Handler. Kemudian makula densa itu ditemukan pada bagian yang berhubungan dengan kutub vascular corpuscle renalis. Untuk makula densa ini nanti berhubungan dengan fungsi aparatus juxta glomerularis, dibicarakan pada slide berikutnya. Kemudian ada segmen yang berkelok, nanti ini adalah akhir dari makula densa yang nanti akan berhubungan dengan tubulus colligensum. Nah, pada gambar ini bisa kelihatan jelas perbedaan antara tubulus proksimal dan tubulus distal. Untuk segmen lurus dengan segmen kontorta, itu epitelnya dua-duanya dilapisi oleh epitel selapis kuboid. Tampak kelihatan di sini ada epitel selapis kuboid, tetap bersifat asidofilik, tapi asidofiliknya ini agak lebih pudar dibandingkan dengan tubulus proksimal. Kemudian ada juga organel seperti mitokondria, ya, mitokondria yang tersusun secara vertikal, tetapi mitokondria yang ada pada tubulus distal ini lebih sedikit dibandingkan dengan tubulus proksimal. Kemudian ada juga lisosom yang ditemukan pada tubulus distal, tetapi lisosomnya juga lebih sedikit. Retikulum endoplasma kasar maupun halus juga jauh lebih sedikit. Tetap terdapat adanya proses interdigitasi pada basolateral. Kalau untuk segmen kontorta ada pada basal dan lateral, sedangkan untuk segmen lurus itu hanya pada bagian lateral. Kemudian tetap ada zonula occludens pada tubulus distal. Nah, ini adalah secara mikroskopik elektron sel-sel tubulus distal. Ada satu sel tubulus distal, kelihatan jelas perbedaan dengan tubulus proksimal. Di sini intinya besar, berbentuk bulat dan berada di bagian apikal sel. Jadi bukan di bagian tengah. Kemudian pada bagian apikal itu ada mikrofili, tetapi mikrofilinya ini hanya ada sedikit saja, ya, hanya ada sedikit, pendek dan tumpul. Berbeda dengan tubulus proksimal tadi yang jauh lebih tebal dan panjang-panjang. Kemudian ada mitokondria. Ini ada mitokondria, tetapi jumlahnya lebih sedikit. Ada aparatus Golgi di sekitar inti sel. Kemudian ada proses interdigitasi juga, tetapi lebih sedikit dibandingkan dengan tubulus proksimal. Yang kedua adalah makula densa. Tadi sudah dibicarakan segmen lurus dan segmen yang berkelok. Sekarang kita bicarakan tentang makula densa. Untuk makula densa, ini terdiri dari epitel selapis kuboid.
Nah, sama juga epitel lapis kuboid, tetapi memiliki inti sel yang besar-besar dan saling berdempetan. Di sini tampak lebih padat selnya karena terdapat banyak organel-organel. Ini berfungsi pada aparatus juxta glomerularis. Bisa kita lihat di gambar bahwa ini adalah tubulus proksimal dan ini adalah sel-sel makula densa. Ini intinya besar-besar dan saling berdempetan atau saling berdekatan. Ini berhubungan dengan kutub vaskular daripada corpuscle renalis. Nah, untuk aparatus juxta glomerular ada 3 sel yang berperan pada aparatus juxta glomerular ini. Apakah aparatus juxta glomerular itu? Aparatus juxta glomerular adalah struktur pada ginjal yang berfungsi untuk mengatur tekanan darah sistemik melalui mekanisme renin, angiotensin, dan aldosteron. Sel yang berperan di sini adalah sel makula densa, sel mesangial extraglomerularis, dan sel juxta glomerularis. Kalau untuk sel makula densa sudah dibicarakan sebelumnya pada tubulus distalis. Kemudian sel mesangial extraglomerular. Untuk sel mesangial extraglomerularis ini biasa disebut juga sebagai sel lacis. Nah, sel lacis ini bentuknya adalah bentuk kerucut, di mana pada bagian kerucut itu ada bagian apikal dan ada bagian lateral dan basal. Untuk bagian apikal atau bagian atasnya itu berhubungan dengan mesangium pada daerah glomerulus. Ya, daerah mesangium pada glomerulus, sedangkan bagian lateralnya dibatasi oleh arteriol aferen dan eferen. Fungsi daripada sel lacis ini dia bertanggung jawab terhadap transmisi sinyal dari makula densa ke sel-sel mesangial yang ada pada glomerulus. Kemudian hal ini nanti akan menyebabkan konstriksi atau relaksasi pada endotel kapiler sehingga lumen kapiler bisa menyempit ataupun melebar. Berikutnya untuk sel juxta glomerularis. Sel juxta glomerularis ini merupakan modifikasi dari sel-sel otot polos yang terdapat pada tunika media arteriol aferen. Pada saat-saat tertentu, maka sel juxta glomerularis ini akan menghasilkan enzim renin. Nah, ini adalah gambaran aparatus juxta glomerular dari secara histologi dan secara skematik. Yang ini yang disebut sebagai aparatus juxta glomerularis. Ini juga aparatus juxta glomerularis. Ada 3 sel yang berperan, makula densa, sel lacis, dan sel juxta glomerularis. Ini juga sama, sel makula densa, kemudian sel lacis, dan ada sel juxta glomerularis. Nah, kalau untuk sel juxta glomerularis itu merupakan modifikasi, dan sel inilah yang nanti akan mengeluarkan enzim renin bila terjadi penurunan tekanan darah pada tubuh manusia. Ya, sekian dulu untuk materi kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.